wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dahulu bangsa Indonesia dikenal karena karakter rakyatnya yang berbudi pekerti, santun dan beragama. Namun hadirin, saat ini karakter anak bangsa berada di ambang kehancuran. Narkoba merajalela, tindakan asusila menghiasi pemberitaan di berbagai media, tawuran dianggap hal biasa, bahkan pembunuhan terjadi di tengah-tengah keluarga. Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas rusaknya karakter anak bangsa kita? Bukan lautan, hanya kolam susah. Indonesia banyak masalah, dari kasus KKN sampai narkoba. Indonesia rakyatnya paling juara. Orang bilang negeri kita negeri kaya, dan banyak rakyat yang belum sejahtera. Orang bilang tanah kita tanah surga, narkoba serta ganja merajalela. Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Ini salah siapa? Ini dosa siapa? Sungguh terlalu. Saudaraku Pastor Muslim dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Karakter Menjawab Krisis Multidimensional, penerbit Aksara Jakarta, halaman 42, mengatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, perkataan dan perbuatan, mengalahkan norma agama, norma hukum, norma budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Islam dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan berlandaskan Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum نارا وقودها الناس والحجارة عليها
malaikatun ghiladun syidatun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Marahi dalam tafsirnya Tafsir Al-Marahi jilid 10 halaman 198 mengatakan bahwa kalimat qu anfusikum wa ahlikum naro bermakna bahwa buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat dan memperkokoh keimanan agar kita tidak terbujuk rayuan syaitan dan senantiasa taat kepada perintah Allah. Saudaraku, Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab dalam tafsirnya Tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah. Walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah, namun hadirin, hakikat dakwah dan pendidikan adalah tanggung jawab orang tua dalam keluarganya, dan orang tua yang berperan penting untuk pembentukan karakter anak bangsa. Buya Hamka dalam tafsirnya Tafsir Al-Azhar jilid 5 halaman 110 mengatakan bahwa keluarga merupakan pendidikan pertama bagi setiap anak dalam komponen keluarganya. Oleh karena itu, orang tua harus membimbing, mengarahkan dari belakang sehingga terciptalah generasi membanggakan. Saudaraku, betapa pentingnya pendidikan karakter anak bangsa, sehingga Ki Hajar Dewantara yang mengeksplorisasikan proses education Pilius yang mengacu kepada 3 pilar utama, yakni cinta, raga, dan daga, bermakna bahwa pendidikan bukan hanya dapat menambah pengetahuan, akan tetapi dapat
dapat mengasah intelektualitas, spiritualitas, dan moralitas. Lantas, bagaimanakah cara mendidik anak dengan baik dan benar? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan Quran surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Profesor Dr. Wafa Al-Suhaili dalam tafsirnya Tafsir Al-Ghazin jilid 3 halaman 120 mengatakan bahwa pesan Luqman Al-Hakim terhadap anaknya tersebut merupakan cerminan tanggung jawab orang tua dalam keluarganya. Dan orang tua harus menanamkan akidah terhadap anak untuk menyelamatkan anaknya dari pernak-pernik kemusyrikan. Seorang tokoh dan pelopor Islam, Syekh Hasan Al-Banna, menyebutkan bahwa ciri-ciri pendidikan Islam mencakup beberapa aspek, yaitu lurusnya ibadah, berakhlakul karimah, dan lurusnya akidah. Saudaraku, orang pintar berilmu tetapi tidak memiliki iman, maka ia akan menjadi lemah dan mudah diperdaya. Sebaliknya hadirin, manusia pintar berilmu tetapi tidak memiliki iman, maka ia akan menjadi jahat dan buas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Saudaraku, dengan ilmu hidup semakin mudah, Dengan akhlak hidup semakin berwarna, dengan iman hidup semakin terarah, dan dengan ilmu hidup semakin indah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari syarahan kami dapat diambil kesimpulan. Pertama, sebagai warga yang bertanggung jawab, orang tua harus memasukkan anaknya ke dalam lembaga formal maupun non-formal agar terciptalah jiwa-jiwa yang bertanggung jawab sesuai dengan kemajuan zaman. Dua, orang tua harus tetap mengawasi anaknya dari berbagai pengaruh negatif
terhadap berbagai lingkungan, agar terciptalah generasi membanggakan. Buah durian, buah duku. Cukup sekian dan thank you. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah lah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.